Setelah perang di Reinhardt selesai, kini Joshua dan para prajurit yang ikut serta dalam perang sekarang menuju ke kerajaan Hubal untuk menjumpai para pasukan bantuan yang telah menaklukkan kerajaan. Di sini sembari melakukan perjalanan, Connection mempertanyakan apakah tindakan kita ini benar jika meninggalkan Reinhardt pada saat seperti ini. Dan menjawab pertanyaan tersebut, Knight Christian mengatakan kalau di saat seperti ini, tidak akan ada yang berani untuk menyerang wilayah kekuasaan dari Sang Hero King. Yang mana mengetahui hal itu membuat Connection mulai tersenyum dan menyarankan kepada Christian untuk mengambil kesempatan menjadi bagian dari keluarga Sanders. Sementara itu di dalam kereta, di sini terlihat Joshua dan ketiga heroin sedang duduk bersamaan. Sembari menatap tajam, di sini Nona Shirley sedang mencoba memperhatikan tingkah Maki Iselin yang cukup mencurigakan, membuatnya menanyakan kenapa Iselin duduk di sini dan bukan seharusnya ikut dengan Master Magic Tower. Mendengar hal itu membuat Iselin menjadi malu-malu. Sembari menatap Joshua, dirinya mengatakan sebagai seorang teman Joshua, dirinya hanya ingin membantu. Namun melihat tingkah Iselin yang sudah mulai star duluan, membuat Nona Shirley menjadi cukup kesal mempertanyakan bagaimana caranya Iselin untuk membantu Joshua. Kini Nona Shirley langsung duduk di tengah-tengah antara Joshua dan juga Iselin, berkata kalau Joshua sudah mahir dalam magic, maka dirinya lah yang paling akan dapat membantu Joshua. Mengetahui hal itu membuat Iselin akhirnya menanyakan hal yang sama kepada Nona Shirley. Tapi dirinya dengan bangga mengatakan kalau dirinya memiliki banyak uang. Sembari menggenggam tangan Joshua, dirinya akan membantu Joshua sebagai seorang duk di kerajaan Avalon, dan itu lebih baik dari siapapun. Di sini melihat kalau Nona Shirley juga mulai agresif, membuat kini Icarus duduk di samping Lord Joshua untuk menengahi, berkata kalau dirinya lah adalah penasehat keluarga Sanders. Jadi urusan Iselin dan Nona Shirley dapat dikatakan kepada dirinya, karena dirinya akan melindungi Lord Joshua dari ancaman. Namun mendengar pernyataan itu membuat Shirley menganggap kalau tindakan dari Icarus tersebut seperti menyembunyikan sesuatu, membuatnya bertanya kepada Icarus apakah Icarus dapat melindungi Joshua. Di tengah pertikaian para heroin dalam merebut Joshua, membuat Joshua kini menghela napas dan kini pindah dari tempat duduknya. Dirinya berterima kasih atas niat baik semuanya, tapi dirinya bukanlah orang yang harus dilindungi. Berkata kepada Icarus, Iselin dan Nona Shirley kalau mulai sekarang akulah yang akan melindungi kalian semua. Sontak dengan kalimat itu membuat para heroin terpukau dengan Joshua. Tepat pada saat yang sama kini Craig Chance muncul untuk mengabarkan kepada Lord Joshua kalau saat ini kita semua hampir sampai ke tempat tujuan, yaitu ke kerajaan Hubal. Selang tak berapa lama kemudian kini Joshua dan rombongannya telah sampai ke kerajaan Hubal. Di depan gerbang, Connection terpukau kepada sebuah dinding mempertanyakan apa yang telah terjadi di sini. Sampai tembok dinding itu meleleh seperti lilin. Mengatakan apakah ini kemampuan dari Uravis sang Flame Emperor. Di tengah lamunan tersebut, kini Christian meminta Chance untuk melihat kondisi sekitar. Kini para warga kerajaan Hubal telah berkumpul untuk menyambut kedatangan Joshua sang Hero King dan rombongannya. Berterima kasih kepada mereka semua karena telah menghentikan perang benua yang membuat semua orang menderita. Lihat sambutan yang begitu besar membuat Chance sangat terkejut. Sementara Joshua di sini menyapa semua orang yang menyambut dirinya. Di sisi lain, di dalam gerbong kereta belakang, di mana sang Kaisar Hubal yang kini ditangkap bersama Zector, menanyakan kepada Zector, berkata lihatlah mereka semua, mereka bersorak kepada orang yang telah merebut kerajaan. Seakan itu adalah suatu kemenangan, dan semua yang kita lakukan demi kerajaan ini menjadi tidak ada artinya. Sontak mendengar hal itu membuat Zector hanya bisa terdiam. Beberapa waktu kemudian, kini di tengah pemandangan gereja yang telah hancur, Joshua, Chance, Christian dan juga Icarus pergi untuk menemui seseorang. Di sini Joshua berkata, siapa sangka simbol kerajaan Hubal akan berakhir seperti ini. Yang mana orang yang dimaksud adalah Lilith Aphrodite. Mendengar hal itu membuat Lilith berkata kepada Joshua kalau dirinya dan para penganut akan membuat kuil kembali dan dirinya berterima kasih kepada Joshua yang telah membuat hal ini menjadi mungkin. Di sini Knight Chance menjadi heran dan mulai mempertanyakan karena tadinya dirinya mendengar akan ada orang yang akan menjadi raja, tapi yang dirinya temui hanya Lilith seorang, yang mana membuat Icarus kini akhirnya memberitahukan kepada Christian kalau orang yang dimaksud itu adalah Lilith itu sendiri.
Sontak hal itu membuat Chance dan Christian menjadi sangat terkejut. Karena sejak awal Lilis terlihat seperti seorang agen rahasia. Kini Lilis menjelaskan kalau sebelumnya dirinya harus terpaksa menyembunyikan identitasnya sebagai penerus tahta untuk memastikan keselamatan dirinya dan sekaligus menyelesaikan keinginan sang ayah yang telah berkorban untuk dirinya. Kini karena situasi sudah tenang, Joshua mulai bertanya tentang apa yang akan Lilis lakukan ke depannya. Karena posisi Paus telah kosong membuatnya berpikir kalau akan cukup sulit mengembalikan ordo gereja. Karena bahkan Kaisar Kasbert diturunkan dari tahtanya, maka fraksi kekaisaran masih tetap akan ada. Mendengar persoalan tersebut membuat Lilis kini menjelaskan kalau dirinya tahu itu tidak akan menjadi stabil jika itu melakukan seperti cara Jechter. Karena dengan begitu akan ada kembali pemberontakan dan fraksi penentang akan terus bertambah. Di sini melihat kalau kena Christian mulai terlihat khawatir, membuat Lilis meminta Christian agar tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Karena dirinya sudah menemukan orang yang tepat untuk memenuhi peran yang penting dalam kerajaan dan sekaligus menyatukan kerajaan Hubal, sebuah simbol yang kuat sama seperti Paus. Tepat pada saat itu terdengar suara seorang pria yang sangat Christian kenal, yang menamai sosok itu langsung membuat Christian menjadi sedih. Karena orang yang ditemuinya adalah sang Knight of Divine Chrysler yang sudah dianggap sebagai figur ayah bagi Christian. Kini dengan perkataannya, Chrysler sangat senang karena bertemu dengan Christian kembali dan meminta Christian untuk istirahat karena dirinya yang akan mengurus sisanya. Sontak mendengar hal itu membuat kini Christian mulai berlutut, sembari sedih karena menganggap dirinya tidak bisa membantu bagi sang master. Namun sang master meyakinkan Christian untuk tidak terpaku kepada masa lalu. Di sini Lilis memberitahukan Joshua berkata kalau kita sedang beruntung, yang mana setelah perang sebelumnya kita telah kehilangan pemimpin ordo gereja. Opini masyarakat menjadi sangat buruk. Untungnya setelah itu membuat sang kaisar menyelamatkan Chrysler dari hukuman gantungnya dan akhirnya dapat kita selamatkan. Setelah mendengar hal itu, kini Uravis mulai menyeringai, berkata bahkan di kerajaan Hubal saja, kepercayaan suci di sini cuma digunakan sebagai alat politik. Sembari mendekati Joshua, kini Lilis tidak bisa membantah hal itu, berkata kalau ironisnya itu memang benar. Karena dengan hanya melakukan itu, fraksi kekaisaran akan mulai menghilang. Dan dengan adanya pemimpin Ordo Fris yang baru, kita dapat menyatukan kerajaan Hubal. Mengetahui hal itu membuat Joshua akhirnya paham akan maksud dari Lilis, akan menjadikan seorang sebagai boneka kaisar yang akan mengatur dari depan. Berkata kalau begitu aku menunggu kabar baik darimu. Melihat kalau Joshua yang sudah mulai pergi, membuatnya meminta Joshua untuk menagih janji yang telah dibuat. Sontak hal itu membuat Joshua menjadi kebingungan dengan apa yang Lilis maksud. Namun kini Lilis memegangi pundak Joshua, berkata kalau itu adalah tentang perjanjian pernikahan yang telah disetujui. Sontak mendengar hal itu membuat Icarus dan Chance menjadi sangat terkejut. Beberapa waktu kemudian, kini Joshua berbincang di luar dengan Uravis. Dan Uravis berkata kalau Joshua sangat kejam karena telah menolak permintaan Lilis. Di sini mengalihkan pembicaraan, Joshua menanyakan tentang apa yang Uravis akan lakukan ke depannya. Apakah Uravis akan tetap tinggal di wilayah Hubal? Menjawab persoalan tersebut, Uravis berkata kalau dirinya akan kembali ke tempat tinggal yang seharusnya, yaitu Kerajaan Tron. Karena dirinya memiliki tanggung jawab dan masih banyak orang yang telah kehilangan tempat tinggalnya. Yang mana Joshua kini mengisyaratkan kepada Uravis untuk mengambil Kerajaan Tron yang telah diambil alih oleh Kerajaan Swallow, yaitu melalui sebuah diplomasi. Seketika hal itu membuat Uravis memikirkan kembali perkataan dari Joshua. Tepat pada saat itu, Knight Chance muncul untuk memberitahu Lord Joshua kalau persiapan keberangkatan kembali telah selesai. Yang mana hal itu membuat Uravis sadar kalau Joshua akan kembali ke Kerajaan Avalon. Berkata kalau dirinya yakin saat bertemu lagi dengan Joshua, pasti Joshua sudah menjadi seorang raja dari Avalon. Di sini Joshua berkata kalau dirinya hanya ingin mencegah hal semacam perang benua itu terjadi lagi untuk kedepannya, sekaligus untuk menebus kesalahan dirinya yang telah menghilang selama 3 tahun. Yang mana itu membuat Uravis bertanya apakah Joshua akan memberikan kesempatan kepada para pangeran. Dan Joshua langsung berkata kalau itu tidak ada bedanya. Dan kini Joshua pergi untuk kembali ke kerajaan Avalon. Sementara itu di Colosseum Akadi di ibu kota kerajaan Avalon,
Di sini sedang diadakan sebuah eksekusi publik seorang pengkhianat yang telah bersekutu dengan musuh, yaitu Count Theodore. Dan eksekusi itu dihadiri oleh pangeran dan kepala kesatria. Di sini pangeran pertama Kaisar von Briton menanyakan apakah Count Theodore ada pesan sebelum eksekusinya dimulai. Namun Count Theodore berkata kalau pesan terakhir itu hanya terdengar seperti sebuah alasan, meminta pangeran Kaiser untuk langsung mengeksekusi dirinya. Yang mana setelah mengetahui hal itu, kini pangeran Kaiser tanpa ragu memerintahkan Alguzo untuk melanjutkan hukumannya. Dan kini eksekusi dimulai dan Theodore kini mati dengan eksekusi gantung. Di sisi lain, kejadian tersebut ditonton oleh pangeran kedua Kaizen dan Marquis Monbroy dari kejauhan, berkata kalau dengan kematian Theodore seharusnya akan menjadi akhir dari pemberontakan. Mengatakan hal itu membuat Kaizen bertanya, akankah timbul masalah lagi jika Joshua kembali ke Avalon? Berkata kalau kondisi yang dapat merubah keseimbangan kerajaan masih tetap sama, yaitu Joshua. Yang mana hal itu membuat Marquis Monbroy cukup lega karena Joshua tidak datang melalui gerbang portal, karena itu dapat memberikan kita waktu. Namun menjawab hal itu, Pangeran Kaizen berkata mungkin saja dia punya suatu alasan. Tepat pada saat itu, kini tiba-tiba Duke Tremblin muncul berkata kalau dirinya mendengar cerita dari luar. Setiap jalan yang dilewati Joshua, maka orang-orang akan menyambutnya karena telah menganggap Joshua sebagai seorang dewa perang. Sontak mengetahui hal itu membuat Pangeran Kaizen kini mulai tertawa dengan sangat keras, karena menurutnya itu hanyalah omong kosong. Berkata jika ada orang yang mendengar hal itu, maka mereka akan berpikir dia telah menyatukan benua hanya dengan reputasinya saja. Dan kini Pangeran Kaizen berkata kalau masalah ini akan dibicarakan di dalam rapat nanti, dan dirinya sekarang pergi untuk menuju ke aula tahta kerajaan. Beberapa waktu kemudian di dalam istana Kaltika, terdapat suatu rapat yang dihadiri oleh kedua pangeran dan orang-orang penting di dalam kerajaan. Dan topik masalah yang dibawakan oleh Duke Zegar kali ini adalah tentang kedua kerajaan, yaitu Swallow dan juga Hubalt, yang tidak akan menginvasi wilayah manapun selama 50 tahun. Dan melepas kerajaan Erheim yaitu Reinhardt untuk dikembalikan secara permanen kepada raja yang seharusnya. Dan selamanya akan diserahkan kepada pahlawan besar perang yang mengakhiri perang benua ini, yaitu Joshua Sanders. Tepat pada saat itu, kini tiba-tiba Marquis Monbroy dan para bawahannya langsung menentang isi dekret tersebut, mengklaim kalau Reinhardt adalah milik Avalon sebelumnya. Berkata kalau kita harus segera mengambil sebuah tindakan. Terlebih lagi Joshua adalah garis keturunan Raja Benua, yaitu dinasti Kunir. Setelah mendengar hal itu, Pangeran Kaiser langsung menyuruh semua orang yang hadir untuk segera diam, karena menurutnya apa yang dilakukan Joshua sangatlah penting, dan menyerahkan Reinhardt itu adalah keputusan yang adil karena tanpa Joshua Avalon akan kalah dan diambil alih oleh kerajaan Swallow. Berkata kalau jika kita bertingkah maka seluruh bangsa bisa saja melakukan pemberontakan demi Joshua. Mengetahui hal itu membuat Duke Zegar kini mulai berpikir. Berkata jika pangeran begitu peduli pada opini publik, kenapa kita tidak menghadiahkan hal yang lebih layak? Yang mana seketika membuat Marquis Monbroy terkejut dan menanyakan apa yang Duke Zegar maksud. Kini Duke Zegar berkata kalau Joshua akan lebih cocok jika diberikan gelar seorang Duke karena itu akan memuaskan bagi rakyat Avalon. Namun ketika mendengar hal itu membuat Monbroy langsung menolaknya. Berkata bukankah itu sama saja seperti memberikan sayap kepada seekor harimau? Tapi mendengar itu membuat Pangeran Kaizen menganggap kalau itu bukanlah hal yang buruk, karena gelar itu akan menenangkan penduduk. Terlebih lagi kerajaan perlu seorang yang mengelola reparasi dari kerajaan Swallow. Yang mana mendengar perkataan pangeran kedua, langsung membuat Monbroy dan para bawahannya setuju menganggap kalau itu adalah ide yang brilian. Di sini Pangeran Kaizen berpikir kalau cara ini adalah cara yang tepat untuk membuat Joshua sibuk dan menjauh dari kerajaan. Sama seperti apa yang dilakukan Kaisar sebelumnya, yaitu Kaisar Markus kepada Duke Agnus. Kini karena sudah diputuskan, Pangeran Kaizen berkata kepada semuanya alasan dirinya membawa semua orang kepada rapat kali ini. Karena ini menyangkut kepada Avalon, yaitu pemilihan raja berikutnya. Di sini dirinya menjelaskan setelah perundingan yang panjang, pangeran pertama akan menjadi Raja Avalon selama 10 tahun. Lalu setelah itu kepemimpinannya akan digantikan oleh dirinya yang akan naik tahta menggantikan pangeran pertama. Sontak mendengar ide gila tersebut membuat para bangsawan penting menjadi sangat heran dan kebingungan.
karena para pangeran sudah memutuskan hal penting begitu saja. Dan kini para bangsawan mulai menjadi kebingungan. Tepat pada saat itu muncul sebuah suara yang mengatakan kalau hal itu sangatlah konyol, yang mana tepat semua orang melihat ke arah sumber suara. Seketika semua orang terkejut karena kini Joshua telah kembali ke kerajaan Avalon. Di sini Joshua berkata kalau tahta kerajaan seharusnya tidak dapat diputuskan dengan cara yang tidak masuk akal seperti itu. Kini Joshua berjalan ke arah kedua pangeran, menanyakan kepada mereka berdua, apakah setelah semua ini kalian masih mementingkan diri dan menyebabkan ketidakstabilan yang sama kembali seperti sekarang? Menjawab persoalan tersebut membuat Pangeran Kaizen mengalihkan pembicaraan, berkata kalau jika dirinya tahu Joshua akan datang maka dirinya akan membuat sebuah penyambutan. Namun Joshua kini berkata kalau ini adalah cara yang terbaik untuk mengetahui apa yang semua orang lakukan di belakang. Di sini sebelum sempat Pangeran Kaizen berbicara, Joshua mengatakan kalau kalian sama sekali tidak berkontribusi dan setelah krisis berlalu kalian malah sesuka hati menetapkan tahta. Dan itu seperti yang telah kuduga. Melihat Joshua yang seperti dihianati, membuat Pangeran Kaizen mulai membantah hal itu. Dirinya mencoba meyakinkan Joshua kalau itu bukanlah yang dirinya rencanakan, karena dirinya ingin memberikan penghargaan kepada Joshua. Dan kini Pangeran Kaizen juga langsung menyela, berkata kalau kami ingin memberikanmu gelar Duk di kerajaan ini. Sontak mendengar hal itu membuat Joshua kini menatap sinis semua orang, berkata kalau apa kalian pikir duduk di singgasana membuat kalian semua hebat? Kalian hanyalah pangeran pengecut yang tidak kompeten yang membuat kerajaan Avalon diambang kehancuran. Mendengar pernyataan tersebut membuat Pangeran Kaizen kini mulai kesal, mencoba untuk membantah Joshua, berkata seberapa besar kontribusimu, tapi ini adalah kursi raja dan ini bukanlah tempat kau bicara dengan kurang ajar. Tepat pada saat itu juga kini Joshua langsung mengeluarkan aura intimidasinya, yang mana langsung membuat semua orang yang hadir di dalam rapat langsung terkena dampak dari aura yang Joshua keluarkan. Di sini Joshua dengan ekspresi kesal berkata kalau dirinya akan menjelaskan kepada semua orang yang hadir pada rapat kali ini, menyatakan kepada semuanya kalau apa yang kuinginkan adalah tahta kerajaan Avalon. Oke, itu dia cerita singkat pada part kali ini. Semoga aja nggak ada dari kalian yang nagih untuk part 100 video selanjutnya. Jadi sepertinya di video kedepannya tinggal beberapa masalah lagi sebelum komik ini tamat sepenuhnya, yaitu mendapatkan tahta Avalon, menyatukan benua, dan misteri tentang dua Agnus yang sepertinya memiliki sebuah ikatan dengan seorang demon di part sebelumnya. Jadi ditunggu aja kelanjutannya. Dan itu dia pembahasannya. Jangan lupa dukung channel ini untuk menembus 10.000 subscriber agar Jimmy dapat membuat studio dan mudah untuk rekamannya. Dan sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Sehat selalu, see you, bye bye.